Baik Kakak-kakak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Kakak-kakak. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertatap maya kembali terkait dengan diseminasi program kompetensi guru PJOK Kakak PKG PJOK. Yang mana pertemuan hari ini adalah pertemuan 1JP dan selain 1JP juga ini pertemuan ke-19 Kakak. Jadi tidak terasa bahwa kita sudah melaksanakan kurang lebih 19 kali pertemuan dengan 1JP hari ini Kakak, dan 19 kali pertemuan ini adalah pertemuan terakhir untuk kegiatan PKG PJOK ini Kakak. Dan kalau untuk tatap muka kita sudah melaksanakan selama 7 hari dan sudah beres untuk tatap muka, dan kemudian untuk daringnya atau tatap mayanya kita hari ini yang ke-19 atau hari yang terakhir Kakak. Nah, mudah-mudahan meskipun ini hari terakhir untuk kegiatan PKG PJOK ini Kakak, tidak mengurangi esensi kita di tatap maya ini, tidak mengurangi kita bahwa kita hanya terikat oleh kegiatan program ini saja, namun akan tetapi Kakak mudah-mudahan selepas kegiatan ini kita bisa bersilaturahmi dan alhamdulillah kita bisa saling mengenal satu sama lain Kakak, yang awalnya betul-betul saya tidak kenal sama sekali dengan Kakak, tapi ternyata pada saat kita sudah mengobrol-ngobrol, pacak kaki sedikit-sedikit, ternyata ada bahwa Kakak ada yang lebih tua dari saya ataupun lebih muda dari saya Kakak, dan pada akhirnya kita bisa saling berbagi satu sama lain Kakak. Sekali lagi saya selalu mengingatkan bahwa saya di sini bukan berarti orang yang paling hebat, orang yang paling tahu, tapi di sini pun saya belajar Kakak bagaimana banyak sekali pengalaman-pengalaman yang mungkin secara jam terbang, secara pengalaman Kakak puluhan tahun Kakak mengajar, sementara saya hanya beberapa tahun mengajar, baru 9 tahun jalan mengajar Kakak, sementara Kakak yang lain ada yang lebih dari 10 tahun, bahkan lebih dari 20 tahun Kakak. Nah, itu menjadi bekal buat saya juga bahwa belajar tidak melihat usia ya Kakak. Saya sangat mengapresiasi kepada Kakak yang sudah begitu luar biasa dari awal sampai akhir hari ini Kakak. Pada akhirnya Kakak bisa menyelesaikan tugas-tugas, bisa menyelesaikan kegiatan tatap muka, bisa menyelesaikan tatap maya Kakak. Nah, untuk pertemuan kali ini Kakak, pertemuan terkait dengan refleksi bukti karya, di mana Kakak terakhir kemarin, mungkin tugas terakhir kemarin Kakak mencoba untuk membuat sebuah bukti karya Kakak yang diupload di LMS. Kemudian LMS ini terintegrasi atau sinkron ya dengan PMM. Jadi ketika kakak menguploadnya di LMS itu langsung ada juga di PMM kakak ya. Jadi kemarin mungkin mohon maaf juga informasinya kurang jelas, pada akhirnya kakak mengirimkan langsung ke PMM ya. Jadi secara waktu kakak sudah lebih awal mengirim ke PMM dibanding dengan mengirimkan di LMS kakak. Nah, pada saat proses kemarin Kakak, ketika Kakak mengupload di LMS ya, ternyata ada hak prerogatif ataupun ya wewenang ataupun ada kebijakan bahwa ketika Kakak mengupload kemudian di situ ada statusnya ya, menunggu terbit. Kemudian setelah saya memberikan nilai Kakak ya, memberikan nilai yang ya insya Allah nilainya sempurna 100 Kakak, rata-rata 100 semua gitu Kakak, dan pada akhirnya muncullah tanda terbit atau yang berwarna biru Kakak. Jadi ternyata tidak usah menunggu validasi dari apa ya, dari sistem ataupun dari pihak lain, dan ternyata ketika saya sudah mencoba untuk memberikan penilaian itu langsung muncul tanda terbit ataupun warna biru Kakak. Dan ya alhamdulillah tadi saya coba untuk men-share sebagai motivasi buat kakak yang lainnya yang belum, terutama di sini masih ada Kak Diana ya, dan insya Allah besok, kemudian Kak Yogi dan juga Kak Rahmat. Mudah-mudahan ketika kakak yang belum selesai bisa, harapannya bisa dibantu oleh kakak yang sudah selesai. Namun sekali lagi bahwa kegiatan tugas akhir yang kemarin terkait dengan bukti karya ini menurut saya pribadi kakak, menurut kakak pun sama,
lebih mudah sebetulnya dibandingkan dengan tugas-tugas sebelumnya gitu kan. Kalau bukti karya mah ibaratnya dikerjakan, diupload di LMS kemudian sinkron ke PMM sudah beres gitu. Namun akan tetapi mungkin karena kemarin terakhir bahwa ketika apapun bukti karya yang dikumpulkan itu harus ada surat izin dari kepala sekolah atau dari pimpinan sekolah kakak. Namun ya sekali lagi bahwa di awal saya menerima instruksi arahan bahwa sebetulnya tidak usah ada lagi izin dari kepala sekolah apabila itu bukan berupa video. Namun kenyataannya berbeda kakak, tapi tidak menutup kemungkinan dan tidak menjadikan permasalahan kakak ketika kakak mengupload ataupun membuat sebuah RPP, membuat sebuah modul ataupun membuat sebuah aksi nyata yang kemarin terakhir terkait dengan kolaborasi dengan Kombel gitu kan, dan itu uh, tidak membuat kepala sekolah terheran-heran ataupun pada akhirnya kepala sekolah mempersulit kakak. Justru saya rasa saya yakini bahwa kepala sekolah yang ada di kakak pasti akan mentandatangani surat yang persetujuan atau surat perjanjian kakak ya, seperti itu. Nah sekali lagi kakak bahwa untuk hari ini nanti kita akan ini seperti biasa kesepakatan kelas kakak menghargai waktu, dan untuk waktu kita itu 1 JP atau sama dengan 45 menit kakak. Nah nanti melihat situasi terlepas apakah 45 menit itu sesuai dengan 1 JP ataupun bahkan yang sudah itu kita 1 JP itu adalah 60 menit gitu, jadi 1 jam normal biasa gitu kak ya. Dan nanti kalaupun emang nanti akan didiskusikan gitu kan, silakan kita diskusi seperti apa kakak. Kemudian aktif mendengarkan saat peserta lain berbicara. Mudah-mudahan nanti ada beberapa refleksi-refleksi yang akan disampaikan oleh teman-teman yang lainnya ya. Kita saling menghormati ya. Kemudian hargai semua usahanya dan dengan harapan semua berpartisipasi kakak. Nah tujuan sesi kita kali ini kakak, kita akan mencoba untuk merefleksikan bukti karya. Nanti kakak akan menjawab ada 4 pertanyaan di Google Dokumen kakak. Jadi nanti kakak akan mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut kakak. Kemudian kakak mencoba untuk mengunggah bukti karya pada platform mereka PMM yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKG Kejauh. Karena ini udah selesai kakak ya. Kakak sudah mengupload, tinggal 3 orang lagi. Nah ini tadi sudah saya sampaikan bahwa yang pertama pengantar karya, yang kedua pertanyaan pemantik terkait dengan refleksi bukti karya kakak. Nah terkait dengan refleksi ataupun pengantar refleksi bukti karya kakak, di sini bukti karya merupakan salah satu fitur pada platform Merdeka Mengajar atau PMM yang berfungsi sebagai wadah berbagi karya dan inspirasi kakak. Karena ketika kakak mencoba untuk mengupload ya bukti karya kakak ataupun praktik baik kakak dengan harapan itu menjadi inspirasi buat orang banyak, karena ketika kakak mengupload, mengunggah di PMM ini bisa diakses ataupun bisa dilihat oleh siapa saja ya kakak, di mana saja dan kapan saja. Kemudian yang dimanfaatkan oleh guru dan kepala sekolah. Sebagian besar dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK ini, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKG PJOK. Bukti karya pada PKG PJOK adalah produk orisinil ya, bukan merupakan hasil plagiat karya orang lain. Nah, saya rasa ketika kakak ada yang mengupload terkait dengan RPP, terkait dengan modul gitu kan, kakak mencoba untuk ya setidaknya ATM badannya amati, tiru dan modifikasi. Jadi kakak mencoba untuk mengamati dulu seperti apa, apakah itu modul berdesain blackboard design gitu kan, ataupun berupa LTL kemarin terkait dengan aksi nyata yang berkolaborasi dengan Kombel gitu kan, pasti ketika sama tetapi konteksnya itu akan berbeda. Kemudian akan berbeda ketika kakak berkolaborasi dengan siapa guru yang ada di sekolahnya, seperti itu kakak. Nah kemudian fasilitator akan memeriksa bukti karya yang telah dikumpulkan oleh peserta berdasarkan aspek yang tersedia di rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu
dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, peserta dapat langsung mengunggahnya ke PME Kakak. Nah, ini Kakak yang tadi saya sudah sampaikan pula di awal bahwa ketika kakak-kakak sudah mengirimkan ya ke LMS gitu kan, kemudian saya mencoba untuk memvalidasi, pada akhirnya nilainya pun ya nilai insya Allah nilai maksimal, kakak pada akhirnya tidak ada di sini tugas yang harus direvisi, harus diperbaiki ataupun harus dikembalikan kepada kakak ya. Oke, berikutnya. Nah, ini kakak terkait dengan beberapa kategori bukti karya kakak, baik berupa PDF ataupun video. Kakak di sini ada 3 pilihan kategori bukti karya yang diunggah pada program PKP Joka ini kakak. Yang pertama terkait dengan praktik pembelajaran. Di sini merupakan proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Itu berupa praktik pembelajaran kakak. Kemudian yang kedua, di sini ada praktik baik kakak, pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program. Praktik baik dapat berupa refleksi modul ataupun hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen, PDF ataupun video. Kemudian yang ketiga, RPP ataupun modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF. Nah, ini ada 2 bentuk pengunggahan, itu baik berupa PDF ataupun video. Nah, jadi ada 3 kakak nanti terkait dengan pilihan kategori bukti karya, karena ketiga ini nanti akan ada di pertanyaan pemantik. Jadi kira-kira kakak-kakak masuknya ke kategori yang mana? Apakah kategori praktik pembelajaran, apakah praktik baik, ataupun LPP atau modul ajar kakak. Kemudian peserta didik yang terlibat dalam dokumentasi publik sebagai bagian dari pembuatan produk bukti karya perlu dilindungi hak privasi, keamanan, dan identitasnya. Oleh karena itu, setiap peserta wajib memastikan dokumentasi bukti karya yang diunggah tidak berdampak negatif terhadap kehidupan peserta didik pada masa yang akan datang. Beberapa hal perlu dilakukan sebagai wujud pelindungan hak peserta didik dalam pembuatan produk bukti karya peserta PKG PJOK. Wajib yang pertama, memberikan informasi kepada peserta didik dan kepala sekolah terkait pengambilan gambar ataupun foto ataupun video yang mungkin memiliki konsekuensi publikasi pada media online. Yang kedua, meminta persetujuan minimal secara lisan untuk mengambil foto ataupun video dan mempublikasinya sesuai kebutuhan konten pembelajaran, dan dalam hal ini peserta didik berhak menolak keikutsertaannya jika merasa tidak nyaman. Yang ketiga, memastikan video atau foto pembelajaran tidak diskriminatif, merugikan peserta didik, dan mencegah adanya potensi perundungan atau pelecehan. Nah, kakak bahwa ketika ada pernyataan seperti ini kakak foto atau video, ya sekali lagi ketika di modul ataupun RPP jarang sekali ya kita menggunakan foto dari peserta didik gitu kan, dari siswanya langsung. Kalau untuk RPP ataupun modul biasanya jarang, meskipun ada juga yang modelnya itu dari siswa, ada juga seperti itu. Namun selama ini saya belum pernah membuat RPP ataupun modul itu modelnya itu dari siswa. Biasanya saya mengambil dari gambar-gambar yang ada pada internet. Contoh misalkan pada saat pelaksanaan passing atas pada bermain bola voli gitu kan, biasanya itu adalah dari gambar yang ada di internet dibandingkan dengan siswa. Nah, di sini ketika kakak melibatkan foto atau video itu biasanya berupa pembelajaran praktik baik ataupun praktik mengajar, biasanya seperti itu kakak. Jadi mau tidak mau ketika adanya praktik mengajar otomatis pasti ada siswanya gitu kakak ya, karena kita bukan sedang melaksanakan tes gitu kan, tes ujian ataupun tes seleksi seperti kalau misalkan kemarin CGP itu kita mengajar 10 menit tapi tanpa adanya siswa gitu. Jadi seolah-olah kita mengajar 10 menit tapi tanpa siswa gitu. Tapi kalau misalkan PPG terakhir kemarin yang sudah itu pada saat pembuatan video itu pasti akan melibatkan siswa. Nah, ketika kakak contoh misalkan sudah membuat
video PKG ataupun PPG gitu kan, ketika diupload di PMM, ketika diupload di LMS itu kan melibatkan siswa, mau tidak mau otomatis kakak harus meminta izin dari peserta didik tersebut ataupun kepala sekolah terkait dengan bagaimana wajah mereka ataupun keikutsertaan mereka itu dipublikasikan ke halayak ramai gitu, hal orang banyak gitu kan, seperti itu kakak. Jadi kalau melihat dari pernyataan ini, saya masih beranggapan bahwa ini fokusnya pada saat pernyataan itu lebih kepada pembuatan foto ataupun video yang ada siswanya gitu. Tapi kan kalau RPP tidak ada siswanya gitu, jarang kalau menurut saya pribadi. Karena sekali lagi biasanya kalau untuk RPP modul itu biasanya gambar-gambar yang ada dari internet kakak ya. Nah ini kakak terkait dengan surat persetujuan ya, meskipun di awal saya mengatakan tidak perlu menggunakan, namun tetapi harus melampirkan. Kalau misalkan tidak dilampirkan, itu kita tidak akan bisa mengsubmitnya, kita tidak bisa menyelesaikannya. Dan alhamdulillah ya kakak, mudah-mudahan tidak memberatkan kakak ketika kakak membuat sebuah RPP ataupun modul ajar ya, dan ketika meminta persetujuan dari kepala sekolah dan kepala sekolah itu langsung menyetujui seperti itu kakak ya. Oke. Nah ini kakak terkait dengan tadi rubrik validasi bukti karya PKG PJOK, lembar pernyataan persetujuan peserta PKG telah ditandatangani oleh peserta, kepala sekolah dan diunggah ke dalam folder yang telah disediakan kakak. Ini beberapa poin-poin terkait dengan validasi karya PKG PJOK. Kita lanjutkan. Nah ini sudah sesuai atau belum sesuai kakak? Nah kakak, kita masuk ke pertanyaan pemantik refleksi bukti karya kakak. Di sini ada 4 pertanyaan pemantik refleksi bukti karya kakak. Saya akan coba sharekan linknya di kolom chat kakak. Ya, silakan kakak bisa mencoba untuk membuka link yang ada pada kolom chat. Nah, di sini ada 4 pertanyaan kakak terkait dengan pertanyaan pemantik refleksi bukti karya. Yang pertama, apakah penyusunan bukti karya sudah mengacu pada rubrik validasi bukti karya? Ya kakak, yang tadi rubriknya ada pada LMS juga ketika kakak mengerjakan sebuah tugas. Kemudian apa yang kakak unggah di bukti karya tadi ada 3 pilihannya, apakah itu coba saya lupa. Apakah itu praktik baik, apakah itu praktik pembelajaran ataupun RPP ataupun modul ajar. Jadi silakan pilih dari ketiga tersebut kakak, kira-kira apakah praktik pembelajaran, apakah praktik baik ataupun RPP atau modul ajar. Nah mungkin kalau untuk praktik pembelajaran itu lebih pada kita proses pembelajaran gitu kan, proses pembelajaran khususnya PJOK. Kalau untuk praktik baik mungkin contohnya bisa pada saat kita kemarin melakukan kolaborasi kombal gitu kan, RTL yang kakak buat. Kalau RPP modul ajar itu RPP seperti biasa kakak. Mana sendoknya nih? Oh, itu sendoknya. Udah kan ambil sendok warna. Tadi itu kan pakai itu. Di omongan segala cepat atau? Tadi ngomong dulu. Udah kepanjangan nanti muat. Udah segitu aja.
Yang belum masuk teh masih Kak Rahmat ya. Kak Yogi sudah masuk, Kak Yogi ya. Sudah Karipal. Siap Kak Yogi. Belum ngupload Kak Yogi teh Upload apa Kak? yang bukti karya. Oh udah. Tadi teh apa ya? Oh atas. Sedang ditinjau ya. Oh siap. Kak Rival, kalau yang belum Yap. unggah, itu isinya nanti aja setelah unggah ya? Apa sekarang? Sekarang aja nggak apa-apa Kak. Nah, siap. Ayeuna mah tuang heula kayak dibayarna gitu. Rahmat aya nya Karipal. Mohon teu aya. Kosong. Tadi walar eta ge dijawab lagi. Kak Rahmat mah kada ditelepon. Benten aya sponsor jus ku Kak Rahmat malah. Didinya sigana pundung tah Kak Asep. Pundung kuna. Aduh. Mana 100.000 jual teh. mie teh. Coba Adit, gandeng Adit. 100.000 teh. Tak enggak nulisna enggak waktu 2 menit lagi. Terus ah, Keluarkan boluna sila tadi. Kak Ripal, kalau tugas Yap. saya kemarin gimana ya? Tugas yang itu yang modul ajar kan tanpa surat pernyataan dari kepala sekolah, tapi sudah diterbitkan ya? Ya. Bisa ya?
Tesa. Ya kemarin teh si kepala sekolah teh minta surat persetujuan dari anak-anak gitu. Kenapa minta persetujuan dari anak-anak gitu kan? Padahal kan yang ditukannya bukan praktik baik kan, itunya mah gitu kan. Bukan video ya. Kayak Nah kemarin pas waktu pembuatan modul ajar, saya menggunakan anak-anak yang sedang melakukan kegiatan tersebut. Apakah mungkin dari itu ya? Bisa di ACC. Biasanya kan jarang tuh, biasanya gambarnya hanya dari internet gitu kan. Gitu. Pada saat saha kepala sekolah nah eta kuat sama kepala ngaranna ge modul ajar atuh. Well, pokoknya mah denungan endah mah. Well. Padahal Kak Rahmat saya tanya nggak pakai tanda tangan kepala sekolah, saya juga nggak, pokoknya mah situ langsung belajar weh. Asli. Kan ada hak prerogatif. Ada hak Bukan prerogatif yang kemarin. Siap mangga. Upami sertifikat PKG tiasa diupload kangge keperluan PMM. Tiasa Kak. Tiasa. Oh, jasa. Oh. Langsung satu kegiatan aja yang 108. Oh keren. 108 ya, biasa. 138. Sertifikatnya kan ditentukan oleh kelulusan ya. Betul. Nah, itu teh pembuatan sertifikatnya langsung jadi apa ada jeda waktu gitu? Misalnya jedanya. Ada waktu sih. Ada jeda. Tapi nggak lewat dari Desember. Kemungkinan lewat. Oh, curiga PMM-nya kan beresnya. Soalnya kan saya juga baru muncul lagi bulan ini. Oh, saya kan curiga can beresnya. Kegiatan tuh Juni, Juli, Agustus. September, Oktober, November, pas sekarang desimasi baru keluar gitu. Jadi yang diuploadnya nanti apa dulu? Sertifikat PMM. Kan jadi, di itu batas waktunya sampai Desember. Betul, periode Juli Desember. Iya. Tergantung kalau misalkan kakak pas awal pada saat perencanaan kinerja itu apakah hanya mengandalkan poin yang itu saja, 37 poin cukup, atau yang harus beberapa mengumpulkan sertifikat mengikuti seminar gitu kan. Biasanya rata-rata kebanyakan mendapatkan mengikuti seminar coaching dan sebagainya gitu untuk mendapatkan sertifikat. Pada akhirnya ketika ada pelatihan, ada seminar yang ada sertifikat, ikutan, dapat sertifikat, nanti diuploadkan kayak gitu. Tapi kalau misalkan PMM masih diberlakukan, misalkan tadi ada bocoran, kemungkinan tidak dilanjutkan gitu. Iya betul. Terus misalkan tahun depan gitu kan, tahun depan ada berarti periodenya kan Januari sampai Juni gitu kan. Berarti bisa untuk periode nabung lah ibaratnya, ketika sekarang tidak digunakan, berarti digunakan untuk yang akan datang. Kakak ini kita ke sini dulu, melompat terus sedikit terkait dengan bukti karya yang ketiga. Jadi tampilannya sekali lagi kakak berbeda ya, di fasil dan juga di peserta, bahwa untuk di peserta itu adalah bukti karya atau BK3 kakak ya, berbagi bukti karya. Kalau di saya itu di diskusi, kemudian ada isinya, diskusi itu ada apa aja kakak ya. Jadi kelihatan yang aktif yang enggak seperti apa. Jadi di bukti karya 3, BK3 atau bukti karya, berbagi bukti karya kakak, di sini kakak menyematkan atau mengirimkan linknya kakak ya. Jadi kalau kakak-kakak sudah mengirimkan atau sudah berkomentar di sini, otomatis nanti akan ada perubahan di LMS kakak, tanda centangnya gitu kan kakak. Jadi kalau misalkan belum tercentang di BK3 itu ya berarti kurang lebih harus menulis jawaban kakak. Jadi tidak bisa membuka saja tanpa mengetikkan jawabannya. Jadi ketika ditulis jawaban ini, kakak silakan untuk mengirimkan linknya gitu kan, link yang ada ataupun link yang sudah kakak upload gitu, link yang tadi sudah dikerjakan di LMS bukti karya
ya. Dan di sini sudah mengisi itu ada Kak Asep, Kak Edi, Kak Claudia, Kak Iqbal, Kak Endah, Kak Dani, Kak Lisya, Kak Claudia, berarti Kak Claudia ada 2 ya. Kemudian ada Kak Tisa, Kak Herdi, dan Kak Ratna ya. Jadi kakak yang belum, mungkin di sini ada Kak Adit, berarti belum ya Kak Adit, tadi asal nggak lihat Kak Adit dan juga kakak yang lainnya. Jadi di BK3 silakan sematkan linknya, ataupun kalau misalkan Kak Asep ini adalah PDF-nya terkait dengan tugas yang dikumpulkan gitu kan. Nah seperti itu kakak, jadi biar BK3 atau berbagi bukti karya kakak bisa ada tanda checklistnya kakak ya. Oke, kakak, kita kembali lagi ke refleksi yang tadi kakak, masih ada waktu kurang lebih 12 menit lagi kakak ya. Biar semuanya berbicara, satu orang satu saja, bebas mau pilih yang mana. Yang keras hand dulu kakak, mangga. Nuta acan teh bagikan karyana ya. Yang tadi? Mohon. Ya yang tadi tuh Kak Adit tinggal copy linknya, langsung ditulis di jawaban gitu aja. Oh gitu. Ya. Kinunkeun bae ka BK3 teh. Oke. Ya, mangga silakan kakak untuk raise hand untuk kita biar berbicara terakhir kalinya. Rival punten bisa minta link tugas yang barusan. Yang Google Doc kali saya ya? Terlempar kayaknya barusan. Iya, Karimau tadi. Oh, siap. Terlempar. Ya kakak, biar semuanya berbicara, biar semuanya menyampaikan terkait dengan refleksi ini kakak, silakan raise hand terlebih dahulu. Jadi nanti ditunjuk. Cukup satu ini aja kakak ya, satu orang satu jawaban, tapi diusahakan dari keempat jawaban ini terjawab semuanya, jangan sampai semuanya gampang kan jawaban nomor 2 misalkan itu saja, tapi diusahakan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Oke, silakan kakak untuk raise hand terlebih dahulu, jangan menunggu-nunggu yang lain. Angkanya terakhir. Anda udah ngacung Kak Rival? Ya semuanya ngacung dulu, nanti di absen satu-satu. Oh. Nanti gantian. Suruh ngabsen tuh ngacung. Ayo Kak Asep ngacung. Tuh Kak Iqbal udah ngacung tinggal gaya. Kak Bow. Kak bisa, halo. Bow lagi di mana, Bow? Ada pertanyaan dari Karipa, tadi teh Kak Rahmat kumaha Karipa? Ya silakan dijawab dulu gimana. Sejauh mana jadi detektif gitu, ganti Bow. Ya baik Kak, lanjutkan dulu. Oke, yang pertama Kak Endah, enggak mau pilih yang mana? Mangga, silakan. Ya, baik. Terima kasih kakak sudah memberikan waktu buat saya. Nah, saya di sini akan dalam bagian nomor 4 ya, pertanyaan pemantik bagian 4, yaitu pertanyaan pemantik refleksi bukti karya dalam aspek apa karya ini masih dapat ditingkatkan dan bagaimana kakak berencana melakukannya di masa depan. Nah, yang saya lakukan adalah dalam pembuatan modul ajar. Memang banyak yang harus diperbaiki, lagian terus kan kita juga tentunya akan berusaha menyelesaikan tugas-tugas yang sesuai yang diharapkan. Mungkin saya akan tetap bekerja sama dengan peserta didik supaya peserta didik itu lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Nah, selama ini pembelajaran yang saya berikan kepada peserta didik itu waktu dulu ya, monoton. Jadi seolah ada kata perintah dari gurunya. Nah, sekarang mah setelah mengikuti kegiatan ini ternyata memang karena memang mengikuti pengembangan diri lah istilahnya di sini teh ya. Jadi memang harus berpusat kepada peserta didik dan tidak hanya saja untuk
saya sendiri, tapi dengan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah saya seperti itu. Terus dulu mah kan memang pembuatan modul ajar itu sendiri, apa-apa sendiri. Nah sekarang mah berusaha untuk bekerja sama dengan satu sekolah atau kelompok belajar di sekolah, yaitu Sumbersari Berani lah gitu. Nah saya juga di sini harapannya mungkin ke depannya akan lebih aktif lagi ya untuk anak-anak itu supaya tidak diam di tempat saja. Tapi insya Allah ke depannya saya akan semaksimal mungkin lah, apapun yang terjadi ya diusahakan untuk melihat ke pembelajaran pembelajaran modul ajar ini, karena memang dulu kan berganti-ganti ya modul ajarnya dari RPP terus modul ajar. Nah di sini setelah saya ngikutin ternyata wah, luar biasa setelah kegiatan ini. Nah itu aja Kak dari saya. Siap, terima kasih aplaus dulu kakak buat Kak Endah. Baik, selanjutnya Kak Tisa, mangga Kak Tisa. Baik Kak, izin maaf, ini nggak dinyalain kameranya soalnya sinyal ini nge-freeze kalau dinyalain kameranya, maaf ya. Ya, mangga Kak Tisa. Mau coba yang ketiga ya? Jawab yang ketiga. Milih Kak atau? Boleh, dari antara 1, 2, 3, 4, mangga mau 1, mau 2, mau 3, 4. 1 aja. Nah, milih. Iya, yang ketiga aja ya. Untuk pertanyaannya, apakah ada kendala dalam pembuatan bukti karya dan solusi mengatasinya? Untuk Tisa pribadi, Tisa mengalami kendala ya Kak. Kendalanya ini PC-nya itu ini harus ke dokter. Jadi kemarin tuh sempat 1 minggu diinapkan dulu gitu. Dan kebetulan juga tidak bisa meminjam PC dari sekolah gitu. Tisanya we ketang males buat ngobrol ke sekolah, padahal mah kalau di ini mah kalau ngomong mah pasti dipinjemin gitu. Intinya mah males lah untuk ngobrol ke sekolahnya gitu. Salah satu kendalanya itu ditambah kebetulan gitu, seminggu kemarin itu kepala sekolah sulit untuk ditemui karena berbagai kegiatan. Tisa pun juga sama gitu, ada kegiatan di luar. Tapi alhamdulillah dapat terselesaikan dengan tepat waktu gitu, dengan bantuan Kalisya juga. Terima kasih Kalisya sudah membantu. Kalisya kaget, nah nggak tahu. Iya soalnya saya banyak bertanya sama Kalisya, jadi alhamdulillah sangat terbantu untuk menyelesaikan modul ajarnya gitu. Walaupun memang modul ajar ini saya buat memang untuk langkah-langkah semuanya, insya Allah saya buat sesuai dengan keadaan sekolah saya gitu. Berusaha untuk mencoba membuat sendiri gitu. Dengan ya bantuan kakak-kakak semua, Kalisya juga, dan kakak-kakak yang lainnya. Jadi alhamdulillah ada kendala dan juga alhamdulillah ada solusinya juga. Gitu mungkin Kak. Siap Kak Tisa, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk Kak Tisa kakak ya. Baik, kita lanjutkan ke Kak Lisya. Mangga Kak Lisya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab untuk pertanyaan yang nomor 4. Di sini dalam aspek apa karya ini masih dapat ditingkatkan dan bagaimana kakak berencana melakukan di masa depan. Bukti karya yang saya buat itu berupa modul ajar. Jadi di sini yang perlu ditingkatkan adalah menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, dan tentunya kita juga tidak tahu ya ke depannya dengan kabinet yang baru itu kurikulum seperti apa, dan harus disesuaikan juga dengan kurikulum yang nanti akan berlaku ke depannya. Tapi di sini diharapkan
tidak terlepas dari menciptakan proses pembelajaran peserta didik yang menjadi lebih aktif, lalu semuanya terlibat dan relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya beri opos untuk Kalisya hatur nuhun. Kita lanjut Kak Iqbal, mangga Kak Iqbal. Dibuka heula. Nah. Siap, Kak. Pada milih nomor sabaraha Kak Iqbal? Abdi bade milih nomor 2. Kampanye eta mah. nomor 4 kan Kak? Ya, mangga nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Dalam aspek apa karya ini masih dapat ditingkatkan dan bagaimana Kakak berencana melakukannya di masa depan? Insya Allah dari pembelajaran PKG ini, alhamdulillah banyak ilmu-ilmu yang saya dapatkan. Mungkin dari pertama sampai akhir sekarang, ilmu yang saya dapatkan ini jauh lebih bermakna gitu dari gaya mengajar saya, dari metode pembelajaran saya, dan cara pembuatan modul ajar pun sampai enak dilihatnya gitu ya. Insya Allah saya akan meningkatkan karya-karya saya dalam pembelajaran yang sudah saya pelajari di PKG untuk mengembangkan di masa yang akan mendatang kelak nanti untuk peserta didik. Mudah-mudahan kedepannya karya yang saya buat bisa dipahami oleh peserta didik dan yang lainnya juga untuk membuat inspirasi-inspirasi untuk rekan sejawat dan orang-orang lain. Alhamdulillah saya juga ikut serta di PKG ini, mungkin mendapatkan banyak ilmu Kak. Waktu dulu ya saya kurang lah berbakat dalam pembuatan modul gitu. Di sana saya Niron gitu, Niron. Alhamdulillah mungkin ke depannya saya bisa membuat sendiri lah, karya-karya untuk saya sendiri dan orang lain mungkin insya Allah. Untuk di masa depan kelak yang lebih cerah lagi. Seperti itu mungkin Kak jawaban dari nomor Siap pertanyaan Kak nomor. Iqbal. Ya hatur nuhun, beri aplaus dulu untuk Kak Iqbal Kak. Ya baik. Kita lanjutkan ke Kak Ratna. Mangga Kak Ratna. Kak Ratna Damang. Alhamdulillah Damang. Siap. Ya mangga mau pilih 2, 3. Pertanyaan kedua. Apa yang Kakak unggah di bukti karya? Yang saya unggah di bukti karya ini modul ajar dengan metode backward design. Materi pembelajaran yang saya coba tulis adalah materi pembelajaran tentang bulu tangkis. Kalau kakak-kakak pernah lihat waktu itu video pembelajaran saya, yaitu RPP yang saya buat, modul ajar yang saya buat di situ. Mungkin buat yang butuh, mangga boleh dimodifikasi, boleh ditiru. Masih jauh dari sempurna, tapi insya Allah kalau di sekolah saya sudah memenuhi kebutuhan peserta didik. Tapi entah ya tahun depan peserta didiknya berubah, berarti harus ada perubahan lagi sih, kurang lebih seperti itu. Terima kasih Kakak. Siap, ya sama-sama Kakak, beri aplaus dulu untuk Kak Ratna Kakak. Baik, kita lanjutkan Kak Galih. Maaf, Kak Claudia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menjawab pertanyaan ke nomor 3, Kak.
apakah Ya. ada kendala dalam pembuatan bukti karya dan solusi mengatasinya? Sebenarnya untuk kendala sendiri ada ya, karena kita harus baca-baca materi kembali gitu ya untuk backward design ini. Tapi alhamdulillah setelah membaca, setelah berdiskusi dengan sesama guru PJOK dan rekan sejawat lainnya, mampu teratasi gitu dan menemukan solusinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih Kak Claudia. Beli aplaus dulu untuk Kak Claudia, Kakak. Selanjutnya Kak Galih, mangga Kak Galih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya tanya nomor 2. Apa yang kakak unggah di bukti karya? Mengunggah di bukti karya itu modul ajar atau RPP, desain, dari ajar, pak buat. Saya semula memiliki kesulitan dalam untuk mengunggah bukti karya. Karena di pas lupa harus berupa video, tapi kemudian saya kasih dengan kita boleh untuk modul ajar juga. Itu wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Kak Galih, beli aplaus untuk Kak Galih, Kakak. Selanjutnya Kak Herdi, mangga Kak Herdi. Mangga Kak Herdi, Dilajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menjawab aja lah ya. Mudah-mudahan mencakup semuanya. Apakah karya bukti saya sudah mencakup validasi mengacu pada rubrik validasi? Ya, saya sudah berusaha semaksimal mungkin mengacu pada rubrik validasi bukti karya. Lalu yang saya unggah pada modul ajar pada aksi bukti karya ini adalah modul ajar dengan pendekatan backward design. Lalu kendala, hambatan, dan alternatif solusinya. Hambatannya tidak ada ketika pembuatan, namun ketika pelaksanaan, karena yang saya upload modul ajar, ya seperti biasa kalau di lapangan yang seperti itu ya. Jadi ada kegiatan di luar, kegiatan di sekolah gitu, terus cuaca juga, hujan. Lalu aspek yang harus disempurnakan ya pasti lebih banyak lagi, semoga pembelajaran yang saya bawakan ke depannya akan lebih menarik dan inovatif, dan yang pasti peserta didik lebih aktif dan berpusat pada peserta didik. Mungkin itu aja Kak. Siap. Terima kasih. Ya, sama-sama Kak Herdi, beli aplaus dulu untuk Kak Herdi, Kakak. Selanjutnya Kak Yogi, mangga Kak Yogi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Guru kakak-kakak sadayana. Selamat Hari Guru. Mudah-mudahan ageng milikna, ageng rezekina, sehat, salawasna. Amin. Amin. Ustaz. Untuk jawaban, untuk pertanyaannya yang nomor 3, Kak, apakah ada kendala dalam pembuatan bukti karya? Selama pembuatan bukti karya, alhamdulillah tidak ada kendala, karena memang modul ajar yang saya upload ini modul ajar yang dulu yang pernah saya pakai untuk membuat pembuatan video pembelajaran. Namun ada penambahan dari modul ajar yang dulunya tidak ada rubrik penilaian, tidak ada refleksi. Sekarang saya tambahkan, melihat modul-modul ajar kakak-kakak yang upload, saya copy, kemudian saya perbaiki modul ajar saya sehingga ada penambahan di modul ajar saya, yaitu rubrik penilaian dan juga refleksi untuk anak-anak. Mungkin itu aja jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, turun beli aplaus untuk Kak Yogi, Kakak. Selanjutnya kita lanjut ke Kak Adit, mangga Kak Adit.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar, Kak. Siapa enggak? Ya, Kak Rifa, Ya. sudah enak. Mau menjawab yang nomor 3 juga, Kak Rifa, apakah ada kendala dalam pembuatan bukti karya dan solusi mengatasinya? Ya, alhamdulillah Kak, tidak ada kendalanya Kak, karena saya juga sama kayak Kak Yogi ya, pakai yang video, modul ajar yang dulu, dimodifikasi ke ini, yang PPG saya. Jadi ditambah-tambahin, ngelihat modul-modul ajar kakak-kakak yang lainnya gitu. Gitu saya Kak Rifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk Kak Adit Kakak. Oke, selanjutnya Kak Dani, mangga Kak Dani. Baik, terima kasih Kak Ripal dan teman-teman seperjuangan dan yang hari ini akan berakhir. Saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2. Sama seperti yang lain. Bukti karya yang saya upload di modul, yaitu modul ajar backward design seperti Kak Ratna dan yang lainnya. Saya baca di sini hampir sama semuanya. Kemudian materi yang saya dalam backward design itu adalah permainan net pada permainan bola voli, dan tujuan pembelajarannya adalah passing atas dan passing bawah. Kemudian di akhirnya ada asesmen. Mungkin seperti itu Kak Ripal untuk bukti karya yang saya buat pada modul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk Kak Dani, Kakak. Selanjutnya kita lanjut ke Kak Edi. Nanti terakhir Kak Diana. Maka Kak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu gampang ya, yang pertanyaannya gampang, mudah-mudahan cakup semuanya. Apakah penyusunan bukti karya sudah mengacu? Insya Allah sudah. Karena kalau belum mengacu mungkin ada pengulangan dan lain sebagainya, harus direvisi dan lain sebagainya. Terus apa yang diunggah yaitu ya modul hampir sama modul ajar yang menggunakan desain desain. Apakah ada kendala? Sebetulnya kendala sih ada. Sebelumnya ada, tapi untuk sekarang setelah belajar dan lain sebagainya menyimak, menyertai dan membaca tidak ada kendala. Terus kerja apa yang perlu melakukan di masa depan? Yang satu mungkin perbaikan dari segi pemberikan pembelajaran, terus menciptakan pembelajaran yang inovatif dan seluruhnya yang berpihak pada peserta didik. Itu aja mungkin Kak Ripal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Edi. Beri aplaus untuk Kak Edi. Mangga terakhir Kak Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba merefleksi poin yang keempat, meskipun belum dikumpulkan. Dalam aspek apa karya ini masih dapat ditingkatkan dan bagaimana Kakak berencana melakukannya di masa depan? Yang akan saya tingkatkan dalam penyusunan modul ajar adalah berusaha untuk memperbaiki modul ajar yang masih kurang agar lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Mungkin itu aja, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, beri aplaus untuk Kak Diana. Ya, baik kakak-kakak, untuk sengaja ya. Kak Asyaf belum ya?
Bios padahal mah Ya, Karipal. Kasep mah nggak Kasep. Nah, itu terakhir Kasep. Ya Karipal, hatur nuhun wakosna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini akan menjawab yang nomor 4 mungkin yang di sini dalam aspek apa karya masih ditingkatkan dan bagaimana kakak berencana melakukan di masa depan. Nah mungkin di sini karena saya membuktikannya dengan gaya mengajar, jadi dalam gaya mengajar di sini kita sebagai guru yang inovatif harus lebih berkarya dalam membuat segi pembelajaran kepada peserta didik supaya si peserta didik ini lebih antusias dan tidak bosan dalam pembelajaran PJOK dan membuat si peserta didik ini lebih menyenangkan dan lebih ditunggu terutama dalam pembelajaran PJOK. Mungkin segitu Karipa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Asep. Beri aplaus untuk Kak Asep, Kakak. Ya, Kakak sengaja ya Kakak. Kenapa untuk di sesi refleksi ini Kakak mencoba untuk menjawab pertanyaan. Jadi biar Kakak mendengar suara kakak yang lainnya setelah beberapa seminggu yang lalu kita belum tidak mendengar suara kakak ya kakak dan alhamdulillah semuanya bisa menyampaikan ya terkait dengan pendapatnya seperti apa. Namun yang mungkin Kak Rahmat nggak masuk ya, saya sudah japri ya tapi nggak ada balasan ya. Pada intinya kakak ketika tadi ya disampaikan oleh kakak bahwa ya contoh tadi misalkan Kak Ratna terkait dengan modul ajar ataupun FPP bulu tangkis kemudian dapat dimodifikasi ataupun dapat diterapkan oleh Kak Yogi ya misalkan tadi itu menjadi sebuah praktik baik sebetulnya kakak secara langsung. Jadi Kak Ratna membuat RPP ataupun modul ajar kemudian Kak Yogi menerapkannya itu kan sharing berbagi ilmu dan praktik baik yang dilakukan oleh Kak Ratna bisa juga dilakukan oleh Kak Yogi kurang lebih seperti itu kakak ya. Kemudian nanti tadi ada yang disampaikan juga terkait dengan bagaimana yang sudah kakak ya kita tidak bisa memungkiri ketika ganti kabinet, ganti kementerian, ganti menteri, ganti kebijakan yang akan terjadi kakak. Namun akan tetapi kakak ketika saya mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada pada kementerian baik itu PGP, pengadaan praktik ataupun sekarang PKG PJOK kakak PJOK ini dari selama saya mengajar tidak pernah tertinggal oleh zaman kakak ya apapun kurikulumnya terkait dengan P5 terkait dengan yang profil pelajaran Pancasila itu sudah ada pada PJOK sebetulnya kakak, itu bukan hal yang asing gitu kakak. Bagaimana kita berkolaborasi gitu kan, bagaimana kita kreatif gitu kan. Nah itu sebetulnya sudah ada pada PJOK kakak dan sudah kita terapkan sebetulnya kakak. Namun akan tetapi ketika kita mengikuti ada yang istilah-istilah baru mau tidak mau kita ya mengikutinya kakak ya. Jadi jangan sampai ketika kita merasa bahwa ada PJOK pasti mengikuti zaman tapi kita tidak mengikuti apa itu istilah-istilah yang baru malah kita yang tertinggal kakak. Jadi sekali lagi kakak dengan harapan ketika kakak mengikuti kegiatan program PKG PJOK ini kakak mendapatkan benar-benar ilmu-ilmu yang baru gitu kan. Oh ternyata ini sudah diterapkan, oh ternyata istilahnya seperti ini. Nah itu sering yang kita hadapi seperti itu kakak ya. Kemudian kakak yang paling terutama yang paling ditekankan ataupun yang paling saya rasakan kakak terkait dengan ketika kakak mengikuti kegiatan seperti ini yang sangat saya rasakan itu adalah tampil percaya diri kakak ya. Ketika saya berbicara di depan kakak, ketika saya berbicara di tatap maya seperti ini kakak, awalnya mungkin kita ragu apakah saya bisa atau tidak, tapi seiring berjalannya waktu karena kegiatan hal seperti ini melatih public speaking kita kakak ya, dengan harapan kakak bisa mencoba untuk memberanikan diri bertampil atau berbicara di depan banyak orang kakak minimalnya dalam kelas umumnya kakak bisa dibawa kepada sekolah kakak masing-masing ya kakak. Nah kakak tadi refleksi yang kakak-kakak sampaikan
ya. Itu adalah sesi terakhir untuk pertanyaan kita Kakak ya. Sesi kita untuk pertanyaan terakhir karena slide berikutnya dari refleksi ini adalah terima kasih ataupun penutup Kakak. jadi ketika tadi ada pertanyaan, ada 4 pertanyaan Kakak ya. Ini pertanyaan pertama, kemudian ini pertanyaan kedua, kemudian ini pertanyaan ketiga, dan ini pertanyaan keempat, dan yang terakhir adalah terima kasih Kakak ataupun penutup Kakak ya. Jadi tadi sekali lagi saya sampaikan Kakak bahwa ketika Kakak mengikuti kegiatan-kegiatan yang untuk mengembangkan kompetensi Kakak ya, sekali lagi ambil hikmahnya ya, ambil yang bagusnya, buang yang jeleknya Kakak, seperti itu Kakak. Jadi banyak sekali pelajaran yang Kakak dapatkan, banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan gitu kan. Tadi sudah sampaikan hal terkecil gitu ketika Kak Ratna. Kak Rahmat masuk Kakak. Ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak. Damang kawan wae. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sel kangge ka Ripal. Mangga ka Ripal dirajeng. Ya, kita lanjutkan ya. Oke, bagaimana tadi hal kecil misalkan Kak Ratna membuat sebuah LPP ataupun kakak yang lain membuat sebuah LPP dan dapat ditiru oleh teman-teman yang lain gitu kan, itu menjadikan kakak, oh ternyata saya mampu gitu ya berbagi kepada teman-teman, bahkan mampu juga berbagi kepada teman-teman yang ada di PMM gitu yang dapat mengakses PMM seperti itu kakak ya. Jadi sekali lagi karena ini pertemuan terakhir dan ya tidak kurang tidak lebih saya meminta maaf apabila selama kegiatan kurang lebih 3 bulan ya tak terasa, sangat terasa sebetulnya. Aduh, karaos bisa. Karaos bisa. Tapi insya Allah kakak nanti pasti ya, ini mah pasti kakak akan kangen dengan hal-hal seperti ini, momen-momen seperti ini. Aduh, yang biasanya setiap malam meskipun ngantuk itu mah hal yang wajar ya, ngantuk kan manusiawi. Ketika jam 7 ngantuk, jam 8 bahkan sampai jam 10 kita ya melaksanakan Zoom. Mungkin setelah itu ya kalau kakak-kakak tidak mengikuti program, ketika ada program lagi tidak mengikutinya pasti akan kangen juga ya, dan tidak lagi tetap maya. Tapi sekali lagi kakak untuk silaturahmi kita masih tetap berjalan ya. Mudah-mudahan grupnya masih ada, masih aktif, jadi kita bisa berkomunikasi ketika kita ada momen, ada waktu, apakah itu misalkan punya plan, ayo kita ngariung deui, ayo kita kemarin terakhir Kak Iqbal ke Pangalengan misalkan ya, ayo kita seperti itu kakak. Jadi sekali lagi kakak kalau misalkan di dalam program ini saya sebagai fasilitator, tapi di luar tetap sama kakak, saya masih guru gitu kan, bukan profesor gitu kan kakak. Jadi sama-sama seperti kakak yang lainnya, tugas saya mengajar di sekolah gitu kan, hanya kita terikat oleh sebuah program saja kakak. Jadi jangan sampai menganggap bahwa wah Kak Rifal mah super hebat dan sebagainya, enggak ya, kakak sama seperti kakak yang lain, bahwa tidak lain, saya masih belajar kakak, karena sekali lagi banyak sekali ilmu yang saya dapatkan di dalam program ini, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari kakak-kakak yang lainnya kakak, seperti itu kakak ya. Mangga kakak barangkali ada yang mau disampaikan terlebih dahulu sebelum disampaikan oleh kakak, sedikit mungkin Kak Rahmat ya, kita ngobrol dulu sedikit. Untuk Kak Rahmat tugasnya belum ada yang belum selesai Kak Rahmat ya, barangkali kendalanya seperti apa, kita di apa ya, deadline itu tanggal 27 Kak, jadi pada saat pilkada kemarinnya. Nah dengan harapan hari besok sudah bisa terkumpulkan tugasnya, barangkali ada kendala Kak Rahmat, insya Allah teman-teman yang lain bisa membantu, apakah itu membuat LTL, apakah itu pembuatan seperti apa gitu kan. Seperti apa Kak Rahmat, barangkali ada yang bisa. Aduh, satu acana, aduh punten abdi Kak Ripal. Tutup dulu Kak Ripal. Siap. Aduh, Kak Rencangan Sadayana, Kak Asep, Kak Iqbal, Sadan Sadayana, terus aduh ngabantos pisan, ngabantos kanu tugas dan tiasa lah dicicil sekedik-sekediknya upload ke LMS. Terus RTLT nembe alhamdulillah Kak Rifal terus beresnya ieu kantun di-upload. Kantun ieu videona anu ieu PowerPoint-na atos tos beres, kantun videona insyaallah enjing didamelkeun. Cuman atas eta naon deui Kak Rifal tugasna? Bukti karya.
bukti karya. Bukti karya teh apa sih Karipal? Punten abdi teu ya. Ya, kalau untuk bukti karya tugas yang bukan tugas ya, Kak Rahmat mengupload karya yang Kak Rahmat buat, di antaranya bisa membuat RPP, modul, praktik mengajar ataupun video pembelajaran gitu kan. Nah itu nanti diunggah di LMS di bagian bukti karya, unggah bukti karya 1 ya, BK1 upload di sana. Kemudian nanti itu akan sinkron ke dalam PMM Kak Rahmat ya. Jadi silakan untuk bukti karya Kak Rahmat bisa memilih apakah mau RPP. Kan RPP banyak ya, barangkali ketika kemarin ataupun ketika selama mengikuti PKG PJOK ini banyak tugas-tugas yang sudah diselesaikan atau tugas-tugas yang sudah dapat dikerjakan itu bisa diupload di LMS, kurang lebih seperti itu Kak Rahmat. Jadi misalkan ya sekali lagi yang termudah itu adalah ya RPP atau modul ajar. Jadi backward design ini contoh yang kakak lakukan diunggah di bukti karya di LMS. Terus kemudian mungkin ada tambahannya itu adalah harus meminta surat pernyataan dari kepala sekolah, itu saja sih. Jadi bisa Kak Rahmat untuk mengunggah RPP ataupun modul ajar di LMS di bagian BK1 atau bukti karya 1. Seperti itu Kak Rahmat. Mohon hatur nuhun Kak Ripal pencerahanna. Siap, sami-sami. Ditinggal japri abdi Kak Rahmat, kita terus dikintur sadaya. Kak Asep ya, aduh, turun pisan, Kak Asep. Ya, mangga Kakak, ada yang mau sampaikan? Silakan. Untuk dengan sidang kita. pleno Kak Ripal. Sidang pleno kemungkinan di akhir November, Kak. Jadi tak batas pengumpulan hasil untuk penilaian itu tanggal 27. Kemudian nanti setelah itu dicek kembali oleh BGP ya. Takutnya kan ada beberapa yang namanya sistem itu bisa gejlog gitu kan, namanya siapa, nilainya ke siapa. Nah itu jadi gunanya rapat pleno itu ketika nanti misalkan bisa dipertanggungjawabkan ketika ada di Sayama misalkan aman, nilainya bagus-bagus kok, nilai yang ini tidak sesuai. Nah itu barangkali seperti itu. Jadi kemungkinan di akhir November untuk pleno kelulusan. Dan untuk penilaian Kalau itu kan ada di LMS ya kayak. Kalau sudah bisa dibuka silakan ada, langsung aja betul. diisi. Semuanya isi 1 sampai 10 kan itu 10 semuanya Sekedap, ya kakak-kakak. Siap. Kak Ya, Asep. kondisikan 10 semua. Bisa kabur bareng. Sabtu menit ya. Orang Ripal upami atau sering saya mending rekamannya ditutup. Kayak orang dilajeng selanjengna Karipal. Sehat 1 JP atas pas. Alhamdulillah Kak Iqbal, aduh ya nembe beres 5 cup. Aduh luar biasa ya. Riweuh menuju lari beres. Alhamdulillah. Aya meureun. Kapan kita ke SMP 5 orang domba cup. Ayo. Ayo diantos terus beres. Alhamdulillah kamari mingguan. Jus cup. Ya, lanjutkan. Ayo. Kak Adit. Oh, Kak Dani. Karipal pada ditutup lah rekamannya Karipal. Udah nyepeng 2 juta kayak juara gila. Ngawitan hujan Karipal mulai putus-putus suarana Karipal. Ya. Alhamdulillah. Punten tadi ngecas heula. Rekamannya baru tutup. Oke Kakak, kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu aja Kak apa ya. Dani, dipoto dulu Kak Dani. Kak Dani, enggak? On cam dulu semuanya, on cam. Claudia ada. Mana Kak Dani ayat? Oh. Oh ya, ada. Siap lagi, gaya yang lain. Ya yang sama Gimana? apa? Kak Asep nyempang naon itu teh Kak Asep? Menisal sweet Kak Asep ya. Ya. Tuh, mantap. Masya Allah. Ya. 3, 2, 1.
Ya. Oke. Kak Enda mah tunduh tuh, Kak Enda terus tunduh. Terus Bahaya. So Kak Repa rekamannya di mana? Ya, siap. Aktur nuhun Kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahmat, Damang, Kak Rahmat. Alhamdulillah damang.